Ini kita sebagai anak muda harus bertanya, kenapa harus pindah ibu kota negara? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih nih pada Rumah Restorasi Indonesia. Nah, di sini ada Mas Syifa Amin, kemudian ada Bapak Zuhad Aji, ya sudah bapak ya kan, bukan anak muda lagi nih. Kemudian benar. juga bapak-bapak ya, mas-mas yang ada di ruangan ya, yang bergabung secara offline maupun saudara sekalian yang bergabung secara online. Oke. Jadi mereka yang lahir sempat sempat berdekatan dengan era reformasi, jadi 90-an sampai tahun 1998, 2000-an awal, yang lahir dan sempat menikmati proses dari reformasi itu, yang sekarang umurnya kira-kira usia 20 sampai dengan 30 tahun. Ini adalah generasi yang bisa dikatakan paling buruk atau generasi yang paling banyak menghadapi masalah yang lebih kompleks. Contohnya, berapa banyak anak muda sekarang yang harus tinggal bersama orang tuanya karena nggak bisa cicil KPR, harga tanah nggak sebanding dengan kenaikan upah ataupun gaji secara rata-rata. Kemudian berapa banyak yang terpaksa harus kerja sambilan karena gaji pokoknya nggak mencukupi, terpaksa dia pulang kerja sama istrinya buka warung atau dagang secara online. Itu bukan pertanda kemajuan akses digital, ya. Kemudian ada pendapatan yang lebih, enggak. Karena jam kerja kita sebenarnya yang disebut sebagai generasi milenial ini, generasi Z juga, adiknya milenial, ini adalah jam kerja yang paling panjang. Bahkan Indonesia dinobatkan sebagai negara nomor 3 dengan jam kerja yang lebih panjang daripada negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Kita hanya sedikit berada di bawah Jepang, Korea Selatan. Itu nomor 3-nya adalah Indonesia. Jadi kita bekerja lebih panjang, pendapatan nggak seberapa, belum lagi selama pandemi, kita kira kita akan bisa selamat dan ekonominya jadi lebih kuat. Ternyata pandeminya sudah mulai usai, muncul yang namanya krisis biaya hidup atau cost of living crisis ya. Jadi barang-barang harganya naik, banyak yang kemudian juga sulit mencari pekerjaan meskipun pandeminya sudah mulai longgar. Dan generasi ini adalah generasi yang juga menyaksikan bagaimana reformasi ternyata tidak semenjanjikan apa yang dulu para senior katakan. Demokrasi ekonomi akan berjalan selain dari demokrasi politik. Untuk demokrasi politik mungkin iya, one man one vote ya, menjadi lebih liberal pasca reformasi. Tapi dari segi ekonominya sebenarnya hampir dikatakan tidak terjadi demokratisasi. Pemusatan kekayaan itu semakin mengerucut ke segelintir orang. Selama pandemi ada tambahan orang kaya 65.000 orang baru atau yang disebut sebagai OKB, orang kaya baru di Indonesia. Sebagian adalah bekerja di sektor yang sebenarnya sama pada saat pra-Orde Baru atau pra-reformasi, yaitu mereka yang bekerja di sektor-sektor ekstraktif. Jadi itu bisa menunjukkan bahwa Orde Baru ditumbangkan masuk ke fase reformasi, tapi struktur ekonominya masih tetap sama. Jualan batu bara, ya, yang kotor dan merusak lingkungan, pertambangan, migas, sawit. Kalau zaman Orde Baru kita dengar ada istilah raja hutan karena menjual logging ataupun kayu diekspor. Sekarang ya raja hutannya berubah menjadi raja sawit. Jadi sebenarnya secara struktur ekonomi yang menciptakan ketimpangan secara ekstrim, bahkan di situasi sulit yang harusnya semuanya krisis, semuanya mengalami penurunan pendapatan, justru ada orang kaya yang menikmati krisis itu. Itu adalah gambaran di Indonesia. Kenapa menikmati krisis? Karena ketika yang lain nggak bisa makan,
ketika yang lain harus mengantri sampai ada yang meninggal karena masalah minyak goreng, kita tentu nggak boleh lupa itu masalah minyak goreng, karena banyak pengusaha yang lebih mementingkan melakukan ekspor ketika harga CPO sedang tinggi-tingginya. Itu yang bertambah kaya, bertambah akumulasi kekayaannya, ya. Sementara yang nggak bisa masak di rumah karena minyak goreng langka juga semakin banyak. Nah, ironi-ironi itulah yang saya bilang bahwa ini adalah generasi yang paling buruk yang pernah ada di negara yang namanya Indonesia. Kemudian kita bilang, nggak juga, karena generasi ini juga menikmati yang namanya internet. Nah, data ini harus dibongkar. Yang menikmati internet itu siapa? Ya, bahwa hanya 1% dari penduduk paling miskin yang memanfaatkan internet untuk meningkatkan pendapatannya. Kedua, selain orang miskin sebenarnya jauh dari kata pemanfaatan internet untuk bekerja lebih banyak pendapatannya. Yang kedua, dengan hadirnya internet, yang kita kira akan ada keterbukaan informasi, akan ada korupsi lebih sedikit, pungli bisa dihindari dengan adanya teknologi, pengadaan barang secara elektronik. Ternyata indeks persepsi korupsi kita memburuk di era reformasi ini. Itu kan satu hal yang sangat paradoks. Kemudian kita lihat kasus kartu prakerja. Ya, kita kira teknologi bisa digunakan untuk hal yang positif. Ternyata jadi bancakan proyek beberapa orang yang dekat dengan kekuasaan. Jadi kita bangga ada startup unicorn, startup dekakorn, tapi sebenarnya isinya kosong. Yang artinya itu digunakan untuk pemusatan kekayaan di segelintir orang semakin ekstrim. Nah, jadi kalau dibilang Anda beruntung hidup di 2022-2023 ini menyaksikan transformasi digital. Transformasi digitalnya untuk siapa? Itu baru yang langsung dihadapi langsung oleh masyarakat, ya. Belum kehadiran digitalisasi, ini kalau dilihat juga memunculkan masalah baru, yaitu munculnya kelas prekariat. Prekariat ini jumlahnya sangat besar, nggak diakui sebagai tenaga kerja, diakuinya sebagai gig ekonomi atau sharing ekonomi, ya. Dan yang namanya prekariat ini bekerja ya bekerja, menggunakan fasilitas digital ya, tapi sebenarnya pendapatannya juga nggak sebanding dengan buruh formal. Jadi hanya diiming-imingin bisa bekerja fleksibel, hanya pakai motor, hanya menggunakan handphone, tapi sebenarnya dari segi pendapatan belum tentu bisa menutup kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Nah, kelas prekariat ini, kalau kita lihat dari driver online, itu jumlahnya pun juga banyak sekali, bisa lebih dari 4-5 juta. Kalau kita gabungkan antara driver atau ojol dengan driver yang mobil. Nah, kita makin mengarah kepada ketidakpastian pekerjaan. Kalau nggak narik, dia nggak dapat uang, tidak ada jenjang karir, tarif juga ditentukan sepihak oleh si aplikator. Jadi kalau kita bicara ini adalah generasi yang enak karena ada digitalisasi, sebenarnya digitalisasi itu adalah bentuk privilege. Masih banyak saudara-saudara kita yang hanya menjadi pinggiran dari proses digitalisasi itu sendiri. Itu ya. Jadi ada ancaman tenaga kerja kita seolah dia bekerja, seolah dia menikmati efek digitalisasi, tapi sebenarnya dia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada lagi masalah yang kita hadapi kalau bicara soal ekonomi itu, bagaimana kondisi dari pengelolaan negara, terutama dalam bidang anggaran atau fiskal, ini juga semakin hari semakin menunjukkan pengelolaan yang bisa dikatakan buruk. Indikatornya apa? Salah satu indikatornya adalah dari rasio pajak. Rasio pajak ini terus mengalami penurunan. Sudah berapa kali dilakukan tax amnesty, juga tidak ada kenaikan rasio pajak yang signifikan. Nah, padahal konsepnya adalah kalau misalnya suatu negara menghadapi penurunan rasio pajak di tengah orang yang kaya karena booming harga komoditas semakin banyak, maka salah satu cara yang bisa dilakukan adalah pajaki orang-orang kaya. Nah, ini suara-suara anak muda untuk melakukan
reformasi perpajakan sepertinya tidak terlalu didengar gitu ya oleh pemerintah hari ini, oleh rezim hari ini. Yang kita inginkan, Pak, ya, ada yang kaya mendadak karena harga komoditas sedang naik. Apakah harga komoditas naik itu karena kerjanya dia lebih baik? Enggak, Pak. Dia hanya ongkang-ongkang kaki. Karena harga komoditas itu juga nggak dibentuk dari dalam negeri, dibentuk dari pasar internasional. Begitu kekayaannya meningkat signifikan, negara justru memberikan royalti 0% pada hilirisasi batubara di dalam Perpu Cipta Kerja. Nah, jadi ini kacau semua nih, kebijakan fiskal ini adalah kebijakan yang berantakan. Yang harusnya dinaikkan royaltinya, dinaikkan pajak bagi individu yang menikmati kekayaan dari komoditas, justru pemerintah memberikan keringanan pajak di berbagai sektor komoditas. Nah, ini salah satu yang kita harus dorong bersama untuk memajaki mereka yang mendapatkan keuntungan di tengah penderitaan. Karena apa tadi? Gampangnya, harga ekspornya naik, di dalam negeri kelangkaan. Berarti ada yang menderita di tengah situasi ini, tapi pemerintah bukannya menaikkan rasio pajaknya dengan memajaki individu dan perusahaan yang mendapatkan booming harga komoditas. Nah, ini aneh nih. Kalau di Eropa sudah menjadi topik dan diberlakukan windfall tax atau pajak bagi perusahaan yang profitnya terlalu besar di tengah krisis energi. Nah, kalau kita sepertinya justru senang. Semakin lama adanya kenaikan harga komoditas, orang kaya semakin banyak, menunjukkan ekonomi berhasil, ekonomi pulih. Ya, padahal bukan karena kerja keras gitu ya, tapi karena windfall. Namanya windfall itu durian runtuh. Nah, itu harus diberesin. Berikutnya, karena kegagalan meningkatkan rasio pajak sementara nafsu untuk belanja infrastruktur, terutama jelang pemilu, banyak proyek mau diselesaikan, banyak proyek yang nggak ada manfaatnya tetap dijalankan. Apa yang nggak ada manfaatnya? Kereta cepat Jakarta-Bandung. Apalagi yang nggak ada manfaatnya? Ibu kota negara, gitu ya. Nah, kereta cepat Jakarta-Bandung kenapa nggak bermanfaat? Ya, ini aneh. Orang mau naik kereta KRL, mau dibedakan tarifnya, gitu ya. Orang kaya dapat subsidi kendaraan listrik. Sementara untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang make juga kelas menengah atas. Jadi makin ketimpangan itu diciptakan by design oleh negara atau pemerintahan, justru di saat yang seharusnya ada subsidi lebih besar kepada rakyatnya. Ya, jadi proyek yang akhirnya mubazir, uji kelayakannya juga bermasalah, itu baru bicara soal kereta cepat Jakarta-Bandung. IKN, ini harusnya juga menimbulkan kebingungan bagi anak-anak muda. Kenapa menimbulkan kebingungan? Karena yang namanya ibu kota negara itu adalah konsep memindahkan birokrasi dari Jakarta pindah ke Penajam Pasar Utara, ke ibu kota yang baru. Nah, ini kan kontradiksi. Ekonomi Indonesia ini mau dibesarkan level birokrasinya daripada level ekonomi swastanya atau ekonomi dari masyarakatnya. Yang harusnya kita tuh anak muda mikirnya begini, Pak, dulu pada waktu pandemi bilang bahwa work from home akan menjadi satu kebiasaan. Seperti yang kita lakukan sekarang ya. Ada sebagian yang nongkrong ataupun diskusi secara offline, ada juga peserta yang menggunakan Zoom, sebagian pembicara menggunakan Zoom. Ini akan jadi kebiasaan baru. Nah, yang benar kayak gini. Gitu. Nah, ini pertanyaannya sama kayak apakah rumah restorasi perlu memindahkan kantornya ini dari Jakarta ke Kalimantan ataupun ke Yogyakarta? Apa fungsinya? Ya, karena tempat jadi nggak relevan. Yang penting acaranya terselenggara. Kan kira-kira begitu. Jadi kalau pemerintah bilang digitalisasi industri 4.0, sementara yang mau dipindahkan itu adalah ASN-nya, birokrasinya ke tempat baru. Dan pembangunannya adalah pembangunan gedung pemerintahan, gedung kementerian, yang ini memperbesar belanja birokrasi. Ini kita sebagai anak muda harus bertanya, kenapa harus pindah ibu kota negara? Kenapa bukan dilakukan digitalisasi di semua lini, sehingga kita nggak perlu tahun 2023 ini membahas
soal bangunan secara fisik. ASN bisa kerja dimanapun, yang penting kerjaan beres. Kan dulu begitu bilangnya. Tapi sekarang yang menjadi topik adalah kita butuh bangunan baru. Jadi ini sangat kontradiksi dengan semangat anak muda melakukan digitalisasi, sementara dari sisi pemerintah pemikirannya masih pemikiran zaman dulu. Nah, yang hal-hal inilah yang harusnya anak muda harus berani bersuara untuk bilang tidak. Gitu. Nah, ini masalahnya adalah kesadaran ini menganggap bahwa oh gitu ya, pemerintah mau bikin ibu kota negara, pemerintah mau bikin proyek kereta cepat. Kalau gitu bakal ada lowongan kerja yang banyak ya buat anak-anak muda gitu. Padahal oke, ada lowongan kerja memang betul. Tapi setelah itu utangnya semakin banyak, kita juga yang akan dipajaki lebih tinggi lagi. Dan belum tentu proyeknya akan selesai tepat waktu. Ya, yang artinya proyek beresiko menjadi proyek mangkrak. Gitu. Nah, terakhir saya ingin menggarisbawahi bahwa teman-teman mungkin ya entah dalam latar belakang kepentingan elektoral apapun itu, tapi saya mengajak juga bahwa salah satu isu yang harus dibawa oleh kandidat di 2024 itu adalah isu terkait masalah lingkungan hidup. Karena ini adalah isu yang paling sedikit kalau kita bicara pemilu 2014, pemilu 2019, ini adalah isu yang paling sedikit dibahas di dalam debat-debat kandidat-kandidat entah caleg di level DPRD, DPR, maupun eksekutif calon presiden. Jadi isu lingkungan ini harus menjadi isu yang dibahas dan ada satu concern soal solusi-solusi apa yang bisa ditawarkan oleh setiap kandidat. Nah, jadi ini mungkin Mas Anies Baswedan ya, ini kalau saya perhatikan di beberapa kali kampanyenya, itu kayaknya belum menyentuh juga tuh masalah soal terkait dengan isu lingkungan, masalah soal transisi energi. Ya mungkin ini dianggap buat orang-orang tua kurang populis ya, karena orang tua ini adalah generasi yang menikmati fosil atau menikmati dari limpahan BBM, subsidi terus, batu bara, listriknya juga disubsidi dan lain-lain. Jadi sedikit terdampak dari masalah perubahan iklim. Nah, tapi ketika Mas Anies berbicara di depan anak muda, percayalah bahwa isu soal perubahan iklim ini adalah isu yang harus direspon. Dan itu nanti bicara soal elektoral juga ke anak-anak muda. Jadi saya belum melihat ada kampanye yang tajam, ada diskursus yang tajam yang dikeluarkan para belum capres ya, belum terdaftar, bakal calon presiden ya, baca pres ini terkait dengan masalah isu-isu sentral anak muda. Nah, jadi kalau Mas Anies masih bicara soal tolong cek track record saya di Jakarta gitu ya, tolong lihat integritas saya dan lain-lain ya. Ya, itu bicara kemarin iya, tapi ke depan masalah soal krisis biaya hidup, masalah soal utang negara, soal IKN, masalah soal transportasi publik, transisi energi, ini harus menjadi salah satu topik penting. Tapi saya apresiasi Mas Anies sudah mulai bicara banyak soal masalah kebebasan berpendapat ya, di beberapa podcast, di beberapa forum. Itu hal yang positif tuh juga. Karena ekonomi yang maju membutuhkan keterbukaan informasi dan eksekutif yang menjalankan roda ekonomi sebagai pengambil kebijakan tidak baperan ya. Dan harapannya lebih sering lagi bicara terkait dengan konsep-konsep bagaimana kebebasan berpendapat dibarengi dengan misi-misi kesejahteraan. Karena itu adalah topik yang juga disukai oleh anak-anak muda kita. Itu mungkin. Mohon maaf kalau panjang lebar, saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.